Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun season 15 episode 36. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Permukaan laut sekarang telah benar-benar menjadi sangat sunyi, sementara angin laut bertiup dan secara bertahap menghilangkan aroma berdarah dari sebelumnya. Lusinan kapal yang ada di lautan sekarang melihat dengan kaget ke arah Lindong. Jelas mereka benar-benar terkejut dengan perubahan dadakan ini. Hal itu membuat mereka semua berkata dalam hati, apakah iblis kejam itu yang telah melakukan pembantaian sebelumnya semuanya telah mati? Bagaimana bisa ini terjadi? Beberapa orang kali ini saling bertukar pandang karena mereka sebelumnya telah mengalami kerugian dan sekarang nyawa mereka sudah terselamatkan. Sementara Lindong sendiri mengabaikan lautan yang telah berubah menjadi sangat sunyi ini. Dia pun segera berbalik untuk melihat pada Jenderal Yimo yang pada saat ini juga masih terkejut ketika melihat anak buahnya dibantai oleh Lindong. Dan sambil melihat Jenderal Yimo itu, Lindong pun mengatakan, aku tidak pernah menyangka akan ada seorang Jenderal Yimo yang masih bisa bertahan. Sementara Guya dan juga yang lainnya mulai tersadar kembali dari keterkejutan mereka yang kemudian berbalik untuk melihat Lindong sambil mengatakan, kakak Lindong, apakah hal ini dilakukan olehmu? Tidak heran untuk semua orang yang ada di tempat ini benar-benar terpana. Bagaimanapun juga mereka telah menyaksikan betapa luar biasanya ketika Lindong saat itu berada di pulau pertemuan bela diri. Namun dulu dia hanyalah seorang yang menonjol di antara generasi muda. Setelah itu Lindong juga telah mengungkapkan kekuatan ketika berada di aula Dewa Api. Namun jelas pada saat itu masih ada celah yang sangat besar antara Lindong dan juga seorang di tahap samsara. Namun serangan yang dilakukan Lindong sebelumnya, bahkan hal itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang di tahap samsara. Hal itu membuat Guya segera berkata dalam hati, baru 1 tahun semenjak terakhir kali kita bertemu, bagaimana kakak Lindong bisa menjadi sekuat ini? Sementara Lindong hanya bisa tersenyum ketika melihat keterkejutan di raut wajah dari Guya. Segera setelah itu Lindong mengalihkan perhatian dan melihat pada Jenderal Yimo. Dengan kilatan mata yang sangat tajam, Lindong berkata, mari kita habisi orang itu dulu. Jenderal Yimo itu segera tersadar kembali dan keterkejutan di matanya kini juga telah menghilang. Dia melihat ke arah Lindong sambil berteriak, bocah, beraninya kau membunuh anggota suku Yimoku? Apakah sebenarnya kau sedang mencari kematian? Mendengar hal ini, Lindong pun berkata sambil tertawa, aku bahkan telah membantai Raja Kursi 9-mu. Apalagi hanya seorang pelayan sepertimu tidak pantas untuk melakukan ancaman padaku. Tiba-tiba saja tatapan mata dari Jenderal Yimo itu pun menyusut. Lalu dia mengatakan, apa katamu? Ketika Jenderal Yimo melihat senyuman yang ada di raut wajah Lindong, dia pun segera merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Sebelum pada akhirnya tubuh dari Jenderal Yimo ini pun berbalik dan dia segera kabur menjadi cahaya hitam dari tempat ini. Pada saat melihat Jenderal Yimo itu benar-benar melarikan diri, semua orang hanya terkejut sambil mengatakan, sebenarnya dia benar-benar memilih untuk kabur. Karena semua orang yang ada di tempat ini sangat mengetahui bahwa Jenderal Yimo itu setara dengan seseorang di tahap samsara. Dan di seluruh laut iblis kekacauan, bahkan orang seperti ini akan bisa dianggap sebagai seorang pimpinan. Detik berikutnya, tatapan mata banyak orang kembali melihat ke arah Lindong, yang kemudian mereka mengatakan, apakah sebenarnya Jenderal Yimo itu takut pada pria muda ini? Sebenarnya seberapa kuat dirinya? Bahkan sebelum dia bergerak, musuh sudah ketakutan dan juga melarikan diri. Dengan ekspresi acuh tidak acuh, Lindong melihat pada Jenderal Yimo yang telah kabur. Kemudian secara perlahan Lindong mengangkat tangannya dan mengepal dengan lembut. Pada akhirnya suara dengungan pun terdengar dan semua orang bisa melihat bahwa ruang yang jauh di depan sana tiba-tiba saja menjadi sangat terdistorsi. Dan Jenderal Yimo kini telah berada tepat di tengah-tengah ruang yang sangat terdistorsi ini. Sebuah tekanan yang sangat menakutkan pada akhirnya menghancurkan tubuh dari Jenderal Yimo. Jeritan yang menyedihkan pada saat ini juga langsung terdengar oleh banyak orang.
dan aliran dari aura iblis juga telah keluar dari dalam ruang yang terdistorsi. Namun, sebelum aura iblis ini bisa melarikan diri, sebuah lubang hitam langsung terbentuk yang kemudian berputar dan melahap seluruh aura iblis. Pada akhirnya, ruang terdistorsi pun mulai pulih kembali dan lubang hitam juga menghilang. Di saat yang sama, Jenderal Yimo yang kekuatannya sebanding dengan tahap samsara kini telah benar-benar dilenyapkan. Sekali lagi, lautan ini berubah menjadi cukup sunyi. Detik berikutnya Lindong menarik pandangannya sebelum dia akhirnya menurunkan tangan. Kemudian Lindong melihat pada kelompok Guya yang benar-benar terkejut atas apa yang dilakukan oleh Lindong. Hal ini membuat Lindong segera tertawa yang kemudian dia bertanya, "Guya, apa yang sebenarnya kalian semua lakukan di tempat ini?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Guya segera tersadar dari keterkejutannya. Dia melihat Lindong dengan ekspresi mata yang cukup aneh, yang kemudian Guya mengatakan, "Kami sebenarnya telah dikejar oleh Yimo ini dan pada akhirnya melarikan diri ke wilayah laut dunia bawah utara. Untungnya kita bertemu dengan kakak Lindong." Mendengar ucapan dari Guya, Lindong pun menganggukkan kepalanya yang kemudian dia berkata, "Oh, ternyata ini adalah wilayah laut dunia bawah utara. Berarti tempat ini tidak jauh dari wilayah laut angin surga." Sementara Guyun Tian juga telah pulih dari keterkejutannya yang kemudian dia berkata, "Saudara Lindong, terima kasih banyak." Ketika tatapan mata dari Guyun Tian melihat ke arah Lindong, ada rasa hormat yang begitu besar setelah dia menyaksikan adegan sebelumnya yang dilakukan oleh Lindong. Hal itu membuat Guyun Tian tahu bahwa Lindong yang saat ini tidak lagi sama seperti masa lalu. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum sambil melambaikan tangannya ke arah Guyun Tian. Kemudian Lindong merenung sejenak sebelum akhirnya dia berkata, "Aku saat ini ingin pergi ke pulau pertemuan bela diri. Bisakah di antara kalian yang mengantarkanku ke tempat itu?" Kenapa Lindong ingin pergi ke pulau pertemuan bela diri? Karena sebenarnya menara kekacauan berada di tengah-tengah pulau. Makanya Lindong saat ini harus segera menuju ke pulau pertemuan bela diri untuk membantu guru kekacauan. Namun Guyun Tian yang mendengar ucapan dari Lindong, ekspresi raut wajahnya segera berubah dan ketakutan muncul dalam tatapan matanya yang kemudian Guyun Tian mengatakan, "Hah? Pulau pertemuan bela diri?" Melihat sebuah ketakutan dalam tatapan mata Guyun Tian itu, Lindong akhirnya bertanya, "Ada apa sebenarnya?" Sementara Guya hanya bisa menggigit bibir merahnya sendiri. Lalu dia berkata pada Lindong, "Kakak Lindong, saat ini mengunjungi pulau pertemuan bela diri bukanlah ide bagus, karena tempat itu sudah menjadi seperti tanah kematian. Dan sebenarnya kita semuanya telah melarikan diri dari pulau pertemuan bela diri." Mendengar ucapan dari Guya, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya, karena Lindong tahu bahwa sepertinya pulau pertemuan bela diri memang sudah diserang oleh para Yimo. Selanjutnya, Guya pun lanjut mengatakan, "Kakak Lindong, kau sebenarnya telah pergi untuk waktu yang cukup lama dan tidak menyadari situasi saat ini yang terjadi di Laut Iblis Kekacauan 2 bulan yang lalu. Banyak iblis seperti sebelumnya tiba-tiba saja muncul di Laut Iblis Kekacauan ini dan mereka sangat kuat. Kemanapun mereka pergi, tidak ada satupun faksi yang bisa menghentikan mereka. Selain itu, mereka juga sangat kejam. Dimanapun aura iblis lewat, maka tidak pernah ada satupun orang yang berhasil bertahan hidup. Saat ini, wilayah laut angin surga sebenarnya juga telah terpengaruh. Awalnya, 3 gua besar dan juga 5 klan besar telah membentuk aliansi. Namun, pada akhirnya mereka menderita kerugian besar dalam bentrokan pertama melawan iblis-iblis itu. Dan sebagian besar tentara juga telah runtuh. Mendengar penjelasan dari Guya, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya karena Lindong mengetahui bahwa kekuatan dari penjara iblis memang sangat menakutkan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin faksi-faksi biasa yang berada di wilayah laut angin surga ini bisa bersaing dengan mereka? Guya pun dia melanjutkan ucapannya, "Setelah itu, kita semuanya telah mundur dan menjaga pulau pertemuan bela diri. Ketika iblis-iblis ini mendekat, menara kekacauan yang berada di pulau tiba-tiba saja melepaskan penghalang untuk melindungi seluruh pulau itu. Dan hal ini membantu mencegah pulau dari serangan iblis-iblis itu. Ketika berita ini menyebar,
bahwa seseorang bisa memperoleh perlindungan jika berada di dalam pulau pertemuan bela diri. Berbagai faksi di wilayah Laut Angin Surga pada akhirnya berkerumun dan berkumpul di dalam pulau itu. Namun, hal ini pada akhirnya malah menarik lebih banyak iblis, dan saat ini pulau pertemuan bela diri benar-benar telah terkepung dan tidak mungkin untuk bisa dimasuki. Sementara kita sebenarnya telah mencari kesempatan untuk bisa melarikan diri di tengah-tengah kekacauan ini. Kakak Mengki dan juga kakak Guyan, mereka sebenarnya masih berada di dalam pulau itu. Setelah penghalang itu rusak, kemungkinan mereka semua yang ada di dalam pulau akan mati. Ekspresi putus asa pun mulai muncul di raut wajah dari anggota klanku yang ada di tempat ini, karena mereka semua mengetahui bahwa seluruh orang dari klanku sebenarnya telah berkumpul di pulau pertemuan bela diri. Oleh karenanya, jika sampai pulau itu dihancurkan, kemungkinan klanku mereka juga akan binasa. Sementara Lidong yang mendengar ucapan dari Guya hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan Lidong tahu penghalang cahaya yang ada di tempat itu kemungkinan besar diciptakan oleh guru kekacauan. Namun saat ini, guru kekacauan sendiri telah berada di titik paling kritis dalam pemulihannya, dan jelas bahwa dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Terlebih lagi, alasan kenapa para Yimo yang berada di sekitar pulau tidak melakukan penyerangan, kemungkinan mereka sedang menunggu orang kuat dari penjara iblis untuk muncul di tempat ini. Jika Lidong tidak salah menebak, para Yimo ini sebenarnya sedang menunggu Raja Kursi. Lidong melihat pada kelompok Guya sambil tertawa. Dia berkata, "Aku ingin pergi ke tempat itu. Jika kalian tidak mau pergi, maka kalian bisa membantuku menggambarkan peta laut menuju ke sana." Mendengar ucapan dari Lidong, Guya hanya bisa mengatupkan giginya sebelum akhirnya dia mengatakan, "Kakak Lidong, aku akan mengantarkanmu ke tempat itu." Mendengar hal ini, Gu Yuntian pun segera terkejut. Lalu dia berkata, "Guya." Sementara Guya segera menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ke arah Lidong lalu mengatakan, "Tidak akan terjadi apa-apa padaku dengan adanya kakak Lidong di sekitar diriku." Dari kata-katanya, jelas Guya sangat percaya dengan seorang Lidong. Sementara Ying Huan dan juga Jintan yang berdiri di samping Lidong, dia menatap curiga ke arah Guya sebelum akhirnya tatapan mata kedua wanita itu berbalik untuk melihat pada Lidong. Ketika Lidong mendeteksi hal ini, dia tanpa sadar terbatuk. Segera setelah itu menganggukkan kepalanya lalu mengatakan, "Kalau begitu, kau harus mengikutiku kembali ke pulau pertemuan bela diri, karena seseorang telah memintaku untuk melindungi seseorang yang ada di pulau pertemuan bela diri." Guya pun cukup terkejut, yang kemudian dia mengatakan, "Hah? Melindungi seseorang?" Kenapa Guya mengatakan hal ini? Karena dia mengetahui pulau pertemuan bela diri itu adalah tempat dari milik 5 klan besar. Oleh karenanya, siapa yang akan dilindungi oleh Lidong? Lidong hanya bisa tersenyum ke arah Guya, yang kemudian dia mengatakan, "Aku harus melindungi seorang tetua yang berada di dalam menara kekacauan." Kelompok Guya terkejut, yang kemudian mereka mengatakan, "Hah? Menara kekacauan?" Segera setelah itu, mereka akhirnya mendapatkan pemahaman yang cukup samar. Dan Guya tahu, menara kekacauan ini pada awalnya memang sangat misterius. Bahkan 5 klan besar tidak mampu memahaminya. Terlebih lagi, penghalang cahaya yang muncul di tempat itu sebenarnya juga berasal dari menara kekacauan. Hal ini kemungkinan terkait dengan tetua misterius yang ada di dalamnya. Detik berikutnya, Lidong pun segera mengatakan, "Aku saat ini sedang terburu-buru. Ayo cepat, kita harus segera menuju pulau pertemuan bela diri. Saudara Gu Yuntian, kalian semua harus segera mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Dan kau bisa kembali setelah krisis di pulau pertemuan bela diri berakhir." Setelah mengatakan hal ini, Lidong segera melirik ke arah Guya. Dan detik berikutnya, Lidong melambaikan lengan bajunya. Sebuah cahaya perak pada saat ini telah melilit tubuh Lidong, Guya, Huan, dan juga Jintan. Hal itu membuat ruang yang ada di sekitar mereka menjadi terdistorsi. Detik berikutnya, mereka berempat pun menghilang dengan cara yang cukup misterius. Sementara Gu Yuntian hanya bisa melihat ke arah tempat dari menghilangnya kelompok Lidong. Pada akhirnya,
Dia tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Dan kali ini, secercah harapan telah muncul di dalam hati Gu Yuntian. Dengan kemampuan Lido yang sekarang, kemungkinan masalah yang berada di Pulau Pertemuan Bela Diri akan bisa diselesaikan. Dan klan Gu mereka pada akhirnya masih bisa bertahan. Hal ini membuat Gu Yuntian mengatakan, semoga saja Lindong benar-benar memiliki kemampuan untuk menyelesaikan krisis ini. Dengan dipimpin oleh Guya, Lindong tidak berhenti sama sekali di dalam perjalanannya. Sepanjang perjalanan ini, Lindong melihat beberapa Yimo yang sedang berkeliaran, dan Lindong menghabisi mereka hanya dengan membalikkan telapak tangannya. 2 jam pun telah berlalu, dan pada akhirnya kelompok Lindong telah mencapai wilayah Laut Angin Surga. Ketika memasuki wilayah itu, Lindong merasa ada riak aura iblis yang benar-benar padat, dan sekali lagi kelompok dari Lindong merobek ruang dimensi. Beberapa menit kemudian, akhirnya kelompok dari Lindong pun melambat, dan sekarang tatapan mata Lindong melihat pemandangan yang ada di depan sana dengan ekspresi raut wajah yang cukup serius, karena aura iblis yang sangat mengerikan sebenarnya telah menyapu dari langit hingga membentuk lapisan awan iblis yang benar-benar mengerikan. Sementara pekikan-pekikan tajam juga terus dipancarkan dari dalam awan iblis ini. Tatapan mata dari Lindong pada saat ini melihat melewati ribuan tentara Yimo sebelum akhirnya Lindong bisa melihat pulau jauh yang ada di depan sana yang sudah terkepung. Dan di pulau itu sendiri diselimuti oleh penghalang cahaya yang berwarna kuning. Tatapan mata Lindong kemudian mengintip melalui penghalang cahaya itu, dan Lindong samar-samar bisa melihat menara batu yang berada di tengah-tengah pulau. Karena itu adalah menara kekacauan. Penghalang cahaya yang besar terlihat seperti mangkok yang terbalik, dan kali ini seluruh Pulau Pertemuan Bela Diri sebenarnya telah ditutupi oleh penghalang cahaya itu. Jika dilihat lebih dalam, seolah-olah penghalang cahaya yang berwarna kuning memberikan sensasi tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, secara sepintas bisa terlihat banyak orang telah berkumpul di dalam Pulau Pertemuan Bela Diri. Wajah mereka semua dipenuhi dengan ketakutan dan juga kengerian ketika tatapan mata mereka melihat ke arah luar dari penghalang cahaya. Karena di luar penghalang cahaya ini sendiri, langitnya sudah sangat gelap dan banyak awan iblis telah mengambang. Sementara itu, mereka juga bisa melihat sosok-sosok iblis yang tidak terhitung jumlahnya berbolak-balik di dalam awan iblis itu sendiri. Mereka juga mengeluarkan suara-suara tajam yang cukup memekakkan telinga. Suasana seperti ini menambah kengerian dari tempat ini. Dan sebenarnya sekarang aura iblis yang tidak terlukiskan benar-benar terus melakukan tekanan pada penghalang cahaya berwarna kuning. Hal itu menyebabkan beberapa riak telah muncul. Ketika banyak orang melihat pemandangan ini, hati mereka semuanya gemetaran karena ketakutan. Hal ini karena mereka tahu bahwa penghalang cahaya kuning merupakan garis pertahanan yang terakhir. Jika sampai hal itu hancur, maka para Yimo yang ada di luar sana akan segera melakukan penyerbuan ke dalam tempat ini dan tidak akan membiarkan satupun orang bisa lolos dari kematian. Di dalam sebuah bangunan yang berada di dalam Pulau Pertemuan Bela Diri, suasananya terlihat sangat mencekik. Banyak orang saat ini telah duduk di dalam bangunan itu sendiri dengan ekspresi yang gelap dan juga suram. Di tengah suasana yang cukup menegangkan ini, tiba-tiba saja seseorang berkata dengan lembut. Penghalang cahaya itu tampaknya telah melemah. Dalam sekejap, kata-kata ini membuat tatapan mata banyak orang tiba-tiba saja berkedut. Sementara seorang pria tua berambut putih tiba-tiba saja juga mengatakan, semua orang harus mencoba untuk ikut campur kali ini. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena orang tua yang berbicara ini sebenarnya adalah pimpinan dari klan Gu yang bernama Gutong. Di belakangnya ada 2 wanita cantik yang sedang berdiri karena mereka adalah Gu Mengki dan juga Guyan. Sementara seorang laki tua berjubah abu-abu, dia pun segera menjawab perkataan dari Gutong dengan nada yang dingin. Apa yang bisa kita lakukan sekarang selain kita terus bertahan di dalam Pulau Pertemuan Bela Diri? Karena orang yang berkata ini adalah pimpinan dari klan Wei dan seorang pria
yang terlihat cukup akrab berdiri di belakang pimpinan klan B ini karena dia adalah Wei Zhen. Mendengar ucapan dari pimpinan klan B, Pak Tua Gutong pun kini berkata dengan nada suara yang cukup lemah, "Kalau begitu, dirimu bisa menunggu kematian di tempat ini." Mendengar ucapan dari Gutong, Pak Tua berjubah abu-abu dari klan B terlihat sangat marah yang kemudian dia berteriak, "Gutong, jika klan B ku saja tidak bisa melarikan diri, apakah menurutmu klan Gumu bisa melakukannya?" Semua orang yang ada di dalam gedung ini hanya bisa menggelengkan kepala mereka setelah melihat perdebatan dari pimpinan klan Wei dan juga pimpinan klan Gu. Sejak dahulu mereka memang sudah bermusuhan. Dan tiba-tiba saja di tempat yang paling menonjol dari dalam gedung ini telah duduk 3 orang. Salah satunya lalu mengatakan, "Bisakah kalian berdua untuk tidak ribut dulu? Apa gunanya berdebat saat ini?" Karena orang yang berbicara itu adalah salah satu kepala dari 3 gua besar yang berada di wilayah Laut Angin Surga. Di tempat itu sendiri juga ada seorang pria yang cukup akrab karena dia adalah Wu Xuan yang merupakan kepala dari Gua Angin Iblis. Saat itu Wu Xuan memiliki dendam dengan Lindong. Namun sekarang ekspresinya terlihat sangat suram karena dia merasa kesulitan yang mereka hadapi saat ini adalah sesuatu yang tidak mampu mereka pecahkan. Detik berikutnya, tatapan mata dari Wu Xuan melihat ke arah luar gedung sambil berkata, "Yimo yang berada di luar pulau pertemuan bela diri ini sangat kuat, dan kita yang ada di sini bukan tandingan mereka." Sementara Gua Angin Surga hanya bisa menghela nafas panjang lalu diam jawab perkataan dari Wu Xuan. "Jika kita ingin situasinya berubah, aku cukup khawatir kita hanya bisa mengandalkan tetua yang berada di dalam menara kekacauan." Semua orang yang berada di dalam gedung ini kemudian melihat ke arah 5 klan besar setelah mendengar ucapan dari kepala Gua Angin Surga. Bagaimanapun juga, menara kekacauan yang berada di dalam pulau pertemuan bela diri telah dikelola oleh 5 klan besar. Dan mereka selama ini tidak ada yang pernah menyadari bahwa sebenarnya ada keberadaan yang sangat menakutkan di dalam menara kekacauan itu sendiri. Ketika dilihat oleh banyak orang di dalam gedung, para pimpinan dari 5 klan besar hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Sementara Pak Tua Gutong tiba-tiba saja tersenyum pahit lalu mengatakan, "Di masa lalu, meskipun kita bisa memasuki menara kekacauan, tapi kita tidak ada satupun yang bisa mencapai tingkat akhir. Apalagi sekarang, menara kekacauan telah mengeluarkan penghalang cahaya berwarna kuning." Sementara pimpinan dari klan Su hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Benar, sepertinya tetua yang berada di dalam menara itu sedang tidak ingin diganggu." Mendengar hal itu, Wu Xuan pun berpikir sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Kenapa kalian semua tidak mencobanya sekali lagi?" Para pimpinan dari 5 klan besar hanya bisa menghela nafas setelah mendengar ucapan dari Wu Xuan, karena mereka semuanya tahu bahwa langkah ini akan menjadi sia-sia. Ketika melihat suasana yang cukup menyedihkan saat ini, Wu Xuan hanya bisa bertukar pandang dengan 2 pimpinan gua besar yang lainnya. Kemudian Wu Xuan pun menghela nafas pelan sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, 3 kepala gua besar berpikir, apakah mereka semua yang berada di dalam tempat ini tidak mungkin bisa terlepas dari malapetaka. Tiba-tiba saja ada seorang pria berlari ke tempat ini dengan cara yang cukup panik, yang kemudian pria itu berteriak, "Kabar buruk, sepertinya seseorang telah mencoba menerobos masuk ke pulau pertemuan bela diri, dan saat ini mereka sedang mencoba untuk memasuki pulau ini." Mendengar teriakan itu, semua orang yang berada di dalam gedung pun terlihat sangat terkejut, karena mereka mengetahui ada seseorang yang berani datang ke pulau pertemuan bela diri. Apakah sebenarnya orang itu sedang mencari kematian? Dengan keterkejutan ini, semua orang yang berada di dalam gedung mulai keluar dan melihat siapa yang mencoba masuk ke dalam pulau ini. Sementara di luar penghalang cahaya, semua orang yang ada di tempat ini bisa melihat beberapa sosok telah melayang di langit, dan aura iblis kini telah berputar-putar di sekitar tubuh mereka, karena sebenarnya para Yimo sedang mengepung sosok itu.
Namun, ketika Gumengki dan juga Guyan melihat sosok yang ada di luar penghalang cahaya, tiba-tiba saja raut wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang kemudian Gumengki bersama dengan Guyan berteriak secara bersamaan. Apakah itu sebenarnya adalah Guya dan juga Lindong? Semua orang yang ada di tempat ini tercengang ketika mendengar nama Lindong, dan ekspresi dari anggota klan Wei dalam sekejap saja berubah menjadi sangat jelek. Jelas mereka masih teringat bahwa Lindong di masa lalu pernah menyebabkan mereka menderita kerugian yang sangat besar. Di sisi lain, Wu Xuan saat ini juga langsung mengernyitkan dahinya. Jelas dia masih ingat dengan nama Lindong. Gumengki tiba-tiba saja berkata dengan cemas, "Kakek, itu benar-benar Lindong. Dia pernah membantu klanku kita. Cepat, bantu dia untuk masuk ke dalam tempat ini. Jika tidak, maka para Yimo itu pasti akan mengepung mereka." Mendengar ucapan dari Gumengki, tiba-tiba saja pimpinan dari klan Wei buru-buru mengatakan, "Tidak mungkin, karena penghalang cahaya ini sudah tidak akan membiarkan orang untuk masuk. Dan kita juga tidak tahu apakah itu benar-benar Lindong atau bukan. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa para Yimo ini sangat licik. Jika mereka hanyalah para Yimo yang sedang menyamar, apakah kau bisa memikul tanggung jawab jika kita mengizinkan mereka untuk memasuki tempat ini?" Banyak para ahli yang ada di sekitar, mereka semuanya langsung menganggukkan kepalanya setelah mendengar kata-kata dari pimpinan klan Wei. Bagaimanapun juga, yang terbaik bagi mereka semua yang ada di dalam tempat ini adalah tidak mengambil resiko apapun. Sementara ekspresi dari wajah cantik Gumengki kini telah berubah. Kemudian dia menatap marah pada pimpinan klan Wei. Secara alami, Gumengki mengetahui bahwa pimpinan klan Wei itu sedang mencari masalah. Namun saat ini, Patua Gutong hanya bisa menghela nafas dengan panjang, karena klanku mereka juga tidak akan berani melakukan hal yang bisa membuat mereka menjadi musuh bersama dari orang-orang yang ada di dalam tempat ini. Patua Gutong menyadari bahwa klan Wei itu benar-benar tercela. Sementara Gumengki hanya bisa menghentakkan kakinya. Kemudian dia berteriak dengan keras menggunakan energi Yuan yang membungkus suaranya, dan akhirnya mengirimkan suara itu untuk keluar, menembus penghalang cahaya. "Lindong, kalian semuanya harus cepat pergi. Hati-hati dengan para Yimo itu." Lindong yang berdiri di luar pulau hanya mengamati tempat sekelilingnya setelah dia mendengar suara dari Gumengki. Dan pada akhirnya Lindong mengerti apa yang sedang terjadi di dalam tempat itu. Setelahnya, Lindong pun tersenyum tipis karena dia mengetahui bahwa sebenarnya semua orang di dalam sana masih cukup menjengkelkan seperti sebelumnya. Dan tiba-tiba saja Lindong pun membalas perkataan Gumengki, "Aku tidak perlu meninggalkan tempat ini, dan aku juga tidak membutuhkan kalian semua untuk bisa masuk ke dalam pulau, karena aku bisa memasukinya sendirian." Kata-kata dari Lindong itu dalam sekejap saja membuat seluruh anggota klan Wei tertawa, karena mereka mengetahui bahkan Yimo saja tidak bisa menembus penghalang cahaya itu. Tapi Lindong sekarang bisa mengklaim bahwa dirinya bisa masuk sendiri tanpa bantuan seseorang. Hal ini membuat seluruh orang dari klan Wei menyangka bahwa Lindong pasti sedang bermimpi. Hal itu membuat Wei Shen tiba-tiba saja berteriak dengan keras, "Lindong, sebaiknya kau kabur saja dari tempat ini." Wajah dari Wei Shen itu dipenuhi dengan ejekan karena dia bisa melihat bahwa sebenarnya para Yimo sedang mengelilingi Lindong, dan tidak mungkin bagi Lindong bisa melarikan diri setelah benar-benar terkepung oleh para Yimo itu. Sementara Wu Xuan ketika melihat Lindong, dia hanya terdiam sambil mengerutkan keningnya, dan samar-samar Wu Xuan bisa merasakan ada sesuatu yang salah dengan seorang Lindong. Maka dari itu dia tidak melakukan ejekan. Dan tiba-tiba saja raut wajah dari Wu Xuan dipenuhi dengan keterkejutan, karena pada saat ini sebuah cahaya perak yang cukup terang telah membungkus tubuh dari kelompok Lindong. Dan Wu Xuan juga bisa melihat bahwa ruang yang ada di sekitar Lindong sebenarnya telah mulai terdistorsi, sebelum akhirnya sebuah rasa syok benar-benar memenuhi tatapan mata dari Wu Xuan, karena dia bisa melihat kelompok Lindong saat ini telah muncul di dalam penghalang cahaya.
Sementara seluruh orang yang berada di dalam tempat ini, pupil mata mereka semuanya menyusut ketika melihat kemunculan dari Lindong. Hal itu membuat mereka semua segera mengatakan, "Hah? Sebenarnya Lindong benar-benar berhasil masuk ke tempat ini." Detik berikutnya, tatapan mata Lindong melihat pada Wei Shen yang sudah terlihat tampak kaku. Sebelum akhirnya Lindong tertawa, lalu mengatakan, "Apakah sebenarnya kau yang telah memintaku untuk segera kabur?" Mendengar ucapan dari Lindong, Wei Shen pun merasakan sebuah kengerian di dalam hatinya. Dan ketika Wei Shen mengetahui bahwa dirinya sedang dilihat oleh Lindong, Wei Shen pun buru-buru bersembunyi di balik pimpinan klan Wei-nya. Detik berikutnya, pimpinan klan Wei pun berteriak dengan suara yang cukup keras, "Lindong, apa yang coba kau lakukan saat ini?" Mendengar hal itu, tatapan mata Lindong berubah menjadi cukup dingin, yang kemudian dia berkata, "Orang tua yang berisik." Selanjutnya, Lindong pun menjentikan jarinya dan sebuah angin kencang kini melesat dengan cepat. Detik berikutnya, menghantam tubuh dari pimpinan klan Wei. Orang tua itu segera memuntahkan darah segar sebelum akhirnya tubuhnya dikirim terbang mundur dengan cara yang sangat menyedihkan. Melihat hal ini, kelopak mata dari Wu Xuan berkedut dengan cepat karena dia tahu bahwa pimpinan klan Wei itu sebenarnya telah berada di tahap samsara. Tapi Lindong bisa langsung mengirimnya terbang dengan cara seperti itu. Di sisi lain, para ahli dari klan Wei semuanya marah ketika melihat bahwa pimpinan mereka diserang oleh Lindong. Namun, tidak ada seorang pun yang berani melakukan perlawanan saat ini karena Lindong segera mengambil langkah maju dan menyebarkan aura yang sangat menakutkan dari tubuhnya. Sebelum akhirnya aura itu menyelimuti seluruh pulau ini, tekanan yang sangat mengerikan membuat pulau yang awalnya berisik menjadi sangat sunyi. Sementara Wu Xuan tidak lagi bisa menahan kejutan di dalam hatinya dan dia segera berteriak, "Tahap reinkarnasi!" Seluruh pimpinan berbagai faksi di wilayah Laut Angin Surga, mereka semuanya juga sangat terkejut ketika mendengar ucapan dari Wu Xuan. Tatapan mata mereka semuanya melihat ke arah Lindong, yang kemudian mereka mengatakan, "Lindong, dia sebenarnya adalah seseorang di tahap reinkarnasi puncak." Dan Pak Tua Gutong juga cukup tercengang karena dia sebelumnya telah mendengar dari Kumengki dan juga yang lainnya yang telah bercerita tentang seorang Lindong. Namun saat itu, Pak Tua Gutong hanya berpikir bahwa Lindong hanyalah seorang junior dari generasi muda. Namun, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya junior itu telah menjadi seorang di tahap reinkarnasi puncak. Sementara Kumengki dan juga Guyan sendiri hanya bisa menutupi bibir mereka dengan dipenuhi keterkejutan. Tatapan mata cantik dari mereka berdua melihat ke arah Lindong. Sementara tatapan mata dari Lindong saat ini segera melihat ke arah Wu Xuan sambil mengatakan, "Sebenarnya kau adalah kepala gua, Wu Xuan." Ketika Wu Xuan menyadari bahwa dirinya sedang dilihat oleh Lindong, tiba-tiba saja keringat dingin muncul di dahi Wu Xuan. Dia pada akhirnya tertawa kering sambil mengatakan, "Sebenarnya kau memang benar-benar junior Lindong." Wu Xuan itu tidak bodoh. Meskipun dirinya telah bersentuhan dengan energi reinkarnasi, namun saat ini masih ada kesenjangan besar antara dirinya dengan tahap reinkarnasi yang asli. Bahkan jika Lindong ingin menghajar Wu Xuan sekarang, tidak ada yang bisa dilakukan Wu Xuan untuk melawan kekuatan Lindong. Sementara Lindong hanya bisa tersenyum tipis ketika melihat ketakutan di raut wajah dari Wu Xuan. Detik berikutnya, tatapan mata Lindong melihat pada Kumengki dan juga Guyan. Dia pun segera menangkupkan kedua tangan lalu mengatakan, "Nona Mengki, Nona Guyan, sudah lama sekali kita tidak bertemu." Lindong, dia benar-benar mengabaikan semua pimpinan yang ada di tempat ini dan hanya memilih untuk menyapa Kumengki dan juga Guyan. Jelas tindakan Lindong ini merupakan tindakan yang cukup tidak sopan. Namun karena kekuatannya, tidak ada satupun orang yang berani untuk menentang apa yang dilakukan Lindong. Sebaliknya, mereka semua hanya bisa menundukkan kepala dengan rasa takut dan juga hormat. Sementara Kumengki dan juga Guyan hanya bisa saling bertukar pandang. Segera setelah itu mereka tersenyum manis ke arah Lindong. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Detik berikutnya, tatapan mata Lindong segera melihat pada menara batu yang ada di tengah-tengah pulau.
Dan kali ini, Lindong bisa mendeteksi aura yang sangat kuno terpancar dari dalam menara itu, membuat Lindong segera berkata, "Guru kekacauan." Suasana di dalam tempat ini telah berubah menjadi cukup aneh. Para pimpinan dari berbagai faksi yang berada di wilayah Laut Angin Surga, mereka semua merasakan hawa dingin di dalam tubuh mereka. Sementara orang-orang dari klan Wei, raut wajah mereka semuanya berubah menjadi sangat pucat, dan tubuh Wei Shen bahkan gemetaran hebat. Dengan ketakutannya, dia menatap ke arah Lindong, dan Wei Shen tidak pernah bisa membayangkan bahwa Lindong sebenarnya telah menjadi menakutkan seperti ini. Wei Shen berpikir, dengan kekuatan Lindong yang sekarang, dia bisa memusnahkan seluruh klan Wei hanya dengan membalikkan telapak tangan. Sementara Lindong sendiri hanya melirik ke arah Wei Shen, dan dia tidak memiliki niat untuk mempersulit hidup mereka. Lagi pula, dengan kekuatan Lindong yang sekarang, semut-semut seperti klan Wei itu tidak akan berani untuk memprovokasi Lindong lagi. Detik berikutnya, Patua Gutong segera menekan gelombang keterkejutan di dalam hatinya. Dia pun buru-buru tersenyum ke arah Lindong sambil mengatakan, "Saudara junior Lindong, aku sudah lama mendengar tentang namamu." Ketika Patua Gutong menyadari bahwa Lindong hanya menyapa Gumengki dan juga Guyan, dia tidak merasa ketidaksenangan di dalam hatinya, dan bahkan Patua Gutong bisa merasakan sebuah kegembiraan yang luar biasa. Bagaimanapun juga, klanku selama ini telah berbuat baik di sisi dari Lindong, dan sebagai pimpinan dari klanku, Patua Gutong jelas mengetahui apa yang diwakili dengan seseorang yang berada di tahap puncak reinkarnasi. Faktanya, meskipun para ahli di wilayah Laut Angin Surga ini berkumpul semuanya, mereka bukanlah apa-apa di hadapan mata dari seseorang di tahap puncak reinkarnasi. Sementara Gumengki pada saat ini berkata dengan lembut, "Lindong, perkenalkan, ini adalah kakekku dan dia adalah pimpinan klanku yang bernama Gutong." Lindong pun buru-buru menangkupkan kedua tangannya ke arah Patua Gutong yang kemudian dia berkata, "Salam untuk pimpinan klanku." Bagaimanapun juga Lindong memiliki kesan yang cukup baik terhadap klanku selama ini. Meskipun dia di masa lalu tidak pernah bertemu dengan Pak Tua Gutong ini, namun secara tidak langsung, orang tua ini telah membantu Lindong melalui klankunya. Pak Tua Gutong buru-buru membalas salam dari Lindong. Setelah itu dia bisa mendeteksi banyak tatapan mata iri dari orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mampu berteman dengan seorang Lindong yang berada di tahap reinkarnasi merupakan sesuatu yang luar biasa bagi klanku mereka. Detik berikutnya, Guyan pun segera bertanya, "Lindong, kenapa kau datang ke tempat ini?" Pulau pertemuan bela diri yang saat ini sedang mengalami masalah yang sangat besar. Dan mengingat apa yang terjadi di dalam pulau pertemuan bela diri, sebenarnya tidak ada satupun orang yang akan berani datang ke sini. Lindong hanya bisa tersenyum, lalu dia menunjuk ke arah menara kekacauan sambil mengatakan, "Aku telah ditugaskan oleh seseorang untuk melindungi tetua yang berada di dalam menara itu." Semua orang yang ada di tempat ini pun tercengang setelah mendengar ucapan dari Lindong. Sementara Gumengki dan juga Guyan hanya bisa menganggukkan kepala mereka dengan lembut. Segera setelah itu, tatapan mata dari Gumengki dan juga Guyan melihat pada Ying Huan dan juga Cintan yang berdiri di belakang Lindong. Ketika melihat hal ini, Lindong pun buru-buru tersenyum, yang kemudian memperkenalkan Huan dan juga Cintan. "Perkenalkan, ini adalah Ying Huan, junior bela diri dari sektor Daoku, dan ini adalah adik perempuanku Cintan." Ying Huan dan juga Cintan segera tersenyum ke arah Gumengki dan juga Guyan. Setelah itu, tatapan mata dari Huan melihat ke arah Lindong dengan ekspresi yang cukup aneh, seolah-olah Ying Huan mengetahui bahwa Lindong telah bertemu dengan gadis-gadis cantik selama perjalanan kultivasinya. Dilihat seperti itu oleh Ying Huan, Lindong hanya bisa tersenyum lembut. Segera setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dan melihat para pimpinan dari berbagai faksi wilayah Laut Angin Surga sebelum akhirnya Lindong berkata, "Kalian semua harus menyadari situasi yang terjadi di dalam pulau pertemuan bela diri ini, dan kalian semua harus mendengarkan ucapanku jika ingin hidup. Bagaimana? Apakah kalian semua keberatan?" Mendengar ucapan dari Lindong, 3 kepala gua besar tidak berani untuk melakukan penolakan,
Dan banyak orang pada akhirnya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Lindong. Detik berikutnya, tatapan mata Lindong dengan tegas melihat seluruh kerumunan yang ada di tempat ini sebelum akhirnya dia mengatakan, "Pimpinan klanku, tolong hitung semua orang yang ada di dalam pulau ini. Setelah itu, berbagai faksi akan memimpin kelompok mereka sendiri untuk membentuk sebuah formasi. Kalian semua harus bertarung dengan kekuatan penuh setelah penghalang cahaya itu rusak. Dan aku akan membantu kalian untuk menghadapi para Yimo yang tidak bisa kalian tangani. Sementara antek-antek biasa dari mereka akan diserahkan pada kalian semua." Sekarang, kita semua yang berada di dalam tempat ini sebenarnya ada di kapal yang sama. Dan kita adalah satu. Jika ada yang berani bermain trik secara diam-diam, maka aku akan segera melenyapkan kalian. Semua orang yang mendengar ucapan dari Lindong mereka sangat gemetaran, karena mereka menyadari bahwa Lindong adalah orang yang tegas dan tidak bermain-main dalam hal seperti ini. Sementara kepala dari Gua Angin Surga buru-buru menjawab perkataan Lindong. "Apa yang kau katakan, saudara junior Lindong? Hal ini menyangkut kehidupan kita semua dan secara alami kita akan melakukan yang terbaik." Lindong segera menganggukkan kepalanya setelah dia mendengar hal ini. Kemudian tatapan mata Lindong melihat pada Huan bersama dengan Jintan, lalu dia berkata, "Huan, Jintan, kalian berdua harus tetap tinggal untuk membantuku menjaga tempat ini." Ying Huan dan juga Jintan segera menganggukkan kepala mereka. Lindong memberikan perintah itu pada Huan dan juga Jintan karena dia tahu meskipun klanku itu merupakan salah satu dari 5 klan besar, namun mereka bukanlah faksi terkuat di wilayah Laut Angin Surga. Oleh karenanya, Lindong masih membutuhkan orang luar seperti Huan dan Jintan untuk membuat banyak orang tunduk di tempat ini. Setelah mendapatkan perintah seperti itu dari Lindong, tatapan mata cantik dari Jintan mengamati seluruh tempat ini dengan cara yang cukup kejam. Bagaimanapun juga, Jintan merupakan penguasa dari istana kegelapan dan dia cukup berpengalaman dengan hal-hal seperti itu. Setelah memberikan perintah pada Jintan dan juga Huan, Lindong tidak berlama-lama lagi di tempat ini. Sebuah cahaya perak keluar dari dalam tubuhnya yang dalam sekejap saja Lindong muncul di depan menara kekacauan. Selanjutnya, Lindong pun langsung bergerak menuju puncak tertinggi dari menara kekacauan itu. Hal ini membuat tatapan mata banyak orang tercengang karena Lindong bisa dengan mudah naik ke level tertinggi dari menara kekacauan. Meskipun banyak orang sangat terkejut, tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk berbicara. Namun tiba-tiba saja raut wajah Jintan kali ini telah berubah menjadi cukup tegas ketika dia melihat Lindong memasuki menara kekacauan. Sebelum akhirnya Jintan pun berkata, "Semuanya, tolong atur bawahan kalian. Ini benar-benar berantakan." Dan hal itu membuat mataku sakit saja. Setelah mengatakan hal ini, Jintan pun mengepalkan tangannya dan sabit suci kegelapan yang besar muncul dalam sekejap. Jintan kemudian mengayunkan sabit itu sebelum akhirnya banyak orang melihat celah spasial yang cukup besar muncul di langit. Hal itu membuat banyak orang ketakutan. Jelas mereka tidak menyangka bahwa Jintan yang merupakan gadis cantik dan imut sebelumnya kini telah berubah menjadi sangat menakutkan. Sementara Jintan sambil memeluk sabitnya, dia kembali berkata, "Semua orang harus cepat. Aku adalah orang yang tidak sabaran. Jika aku marah, aku akan mengeluarkan kalian semua dari dalam pulau ini. Namun kakakku pasti akan segera memberikan teguran padaku." Mendengar ancaman dari Jintan, banyak orang kali ini mengeluarkan keringat dingin di dahi mereka. Dan akhirnya, para pimpinan dari berbagai faksi, mereka buru-buru bergerak untuk mengatur bawahan mereka. Hal ini juga mereka lakukan karena sebenarnya takut untuk secara tidak sengaja menyinggung Jintan, yang sikapnya tiba-tiba berubah begitu Lindong meninggalkan tempat ini. Sementara Ying Huan hanya melihat pemandangan di tempat ini dengan mata biru yang hampir tidak ada emosi. Detik berikutnya, tatapan mata Huan melihat pada menara kekacauan, lalu dia bergumam pada dirinya sendiri, "Guru kekacauan." Cerita kemudian berpindah ke dalam menara kekacauan.
Tepat ketika Lindong masuk ke tempat itu, pada saat ini Lindong bisa melihat lautan ungu emas di puncak tertinggi dari menara kekacauan. Energi ungu emas ini benar-benar kuat dan memenuhi seluruh ruangan ini. Hal itu pada akhirnya membuat Lindong tersenyum dengan lembut. Di masa lalu, ketika pertama kali Lindong datang memasuki menara kekacauan, dia hanya mendapatkan sebagian kecil dari energi ungu emas ini yang telah merembes keluar dari puncak tertinggi, dan hal itu sudah sangat menguntungkan bagi Lindong. Namun sekarang energi ungu emas itu tidak lagi menarik bagi seorang Lindong. Tatapan mata dari Lindong menyapu seluruh tempat ini sebelum akhirnya dia terfokus ke arah tengah-tengah dari ruangan ini. Di tempat itu Lindong bisa merasakan sebuah aura kuno yang benar-benar kuat, dan detik berikutnya tubuh Lindong pun bergerak. Beberapa menit kemudian dia akhirnya berhenti. Segera setelah itu sebuah keterkejutan muncul dalam tatapan mata Lindong, karena dia bisa melihat raksasa telah duduk dengan tenang di tengah-tengah cahaya ungu emas. Dan pada saat ini lautan energi cahaya ungu emas terus masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh dari raksasa itu sendiri saat ini juga telah berwarna ungu emas, dan dia memiliki kulit yang sangat kasar. Bahkan kekuatannya tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Karena itu adalah guru kekacauan yang merupakan salah satu dari 8 guru kuno, dan dia juga merupakan pria dengan tubuh fisik terkuat di dunia. Tubuh dari Lindong saat ini telah melayang di hadapan raksasa ungu emas, dan Lindong hanya tampak sekecil semut. Sementara itu, ketika Lindong mendeteksi seberapa kuat tubuh dari guru kekacauan ini, menyebabkan tulang naga primal di dalam tubuh Lindong tanpa sadar mengeluarkan suara dengungan. Seolah-olah tulang naga primal Lindong sekarang ingin menantang guru kekacauan. Tidak lama kemudian suara dengungan juga terdengar dari dalam tubuh guru kekacauan, dan saat ini cahaya ungu emas yang benar-benar perkasa tersapu keluar dari dalam tubuh guru kekacauan. Setelah itu, guru kekacauan pun secara perlahan membuka matanya yang telah tertutup rapat selama ini. 2 sinar cahaya berwarna ungu emas dengan cepat menyapu tubuh Lindong, dan tekanan yang sangat kuat kini telah benar-benar menyelimuti tubuh dari Lindong itu. Diselimuti oleh cahaya ungu emas, tiba-tiba saja terdengar suara raungan naga dari dalam tubuh Lindong. Hal ini segera memberikan perlawanan pada tekanan dari guru kekacauan. Cahaya ungu emas juga langsung dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong, dan akhirnya hal itu segera berubah menjadi naga ungu emas yang ukurannya puluhan ribu kaki di belakang Lindong saat ini. Ketika melihat kemunculan dari naga ungu emas, guru kekacauan pun benar-benar terkejut, yang kemudian dia mengatakan, "Tulang naga primal." Sementara Lindong buru-buru menangkupkan kedua tangannya pada guru kekacauan sambil mengatakan, "Aku adalah Lindong, senang bertemu denganmu guru kekacauan." Ketika mendengar hal ini, tatapan mata dari guru kekacauan melihat tajam ke arah Lindong, yang akhirnya dia terlihat menjadi seperti makhluk yang polos, lalu mengatakan, "Apakah kau benar-benar Lindong? Guru api telah memberitahuku sebelumnya tentang dirimu, dan kau memang sesuatu yang sangat istimewa." Mendengar ucapan dari guru kekacauan membuat Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan lembut, dan dia saat ini bisa mendeteksi seberapa kuatnya guru kekacauan itu. Namun hingga detik ini, aura di dalam tubuh guru kekacauan masih berjalan dengan cukup lambat. Jelas dia belum pulih sepenuhnya. Detik berikutnya, guru kekacauan menangkupkan kedua tangan ke arah Lindong lalu mengatakan, "Junior Lindong, aku khawatir saat ini harus merepotkan dirimu karena aku sedang berada di titik paling kritis dalam pemulihan, dan aku masih membutuhkan waktu 5 hari lagi sebelum akhirnya benar-benar pulih sepenuhnya. Tapi aku tahu dan juga percaya bahwa makhluk-makhluk dari penjara iblis itu tidak akan pernah mengizinkanku untuk pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, aku harap kau bisa menjaga pulau ini selama 5 hari ke depan." Lindong menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata,
Karena kedatanganku ke tempat ini sudah ditugaskan oleh guru api, maka secara alami aku akan melakukan yang terbaik untuk bisa melindungi pulau ini. Guru kekacauan kemudian mengatakan, awalnya makhluk-makhluk dari penjara iblis itu tidak mampu mendeteksi keberadaanku. Namun ketika tubuhku berangsur-angsur pulih, maka auraku menjadi semakin kuat. Dan pada akhirnya mereka bisa mendeteksi lokasiku di tempat ini. Lindong, adik junior juga ada di sini kan? Aku bisa merasakan auranya. Lindong ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Sementara guru kekacauan hanya bisa tersenyum. Dengan ekspresi yang cukup aneh muncul di matanya ketika dia melihat ke arah Lindong. Jelas guru kekacauan pada saat ini mengetahui tentang hubungan antara Lindong dan juga Huan Huan. Setelah itu, guru kekacauan mengatakan, kali ini Raja Kursi kemungkinan akan segera muncul. Bisakah kau menangani hal itu? Lindong tersenyum lembut sambil menganggukkan kepalanya. Dengan kekuatannya saat ini, selama hal itu bukan Raja Kursi yang telah berada di 3 kesengsaraan reinkarnasi, Lindong tidak perlu takut pada mereka semua. Ketika melihat Lindong menganggukkan kepalanya itu, guru kekacauan pun segera mengatakan, kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu karena telah melindungiku. Dan aku sebenarnya juga ingin mengetahui seberapa mampu seorang pria yang sangat dihargai oleh adik junior. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah guru kekacauan benar-benar bisa memulihkan dirinya di bawah perlindungan dari Lindong? Dan sebenarnya Raja Kursi keberapa yang akan muncul di tempat ini untuk menggagalkan pemulihan dari guru kekacauan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Sob.